Oke, kalau di layar teman-teman ini sudah terlihat ya, slide pertama ini covernya. Sudah, Pak. Oke, good. Nah, kita akan bicara tadi mengenai definisi dulu ya. Jadi ini untuk pertemuan pertama ini kita bahas mengenai definisi dari strategic management dan juga beberapa hal-hal yang terkait dengan manajemen strategik atau strategic management gitu ya. Nah, oke, kita lihat definisi dulu. Apa sih pengertian dari strategic management? Jadi manajemen strategi itu ya merupakan serangkaian keputusan dan juga action serta tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk apa? Tujuan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu loh. Jadi manajemen itu melakukan apa? Membuat keputusan gitu ya, decisions yang mereka buat, kemudian juga actions yang dilakukan oleh manajemen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk performance perusahaan gitu, performa perusahaan dalam jangka panjang. Jadi nggak hanya sekedar setahun 2 tahun toh, tetapi juga 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, manajemen strategi itu dia meliputi apa aja? Jadi meliputi pengamatan lingkungan gitu kan ya, environmental scanning, kemudian juga strategic formulation atau perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, kemudian juga implementasi dari strateginya itu sendiri dan juga evaluasi serta pengendalian. Jadi manajemen itu mereka melakukan analisa lingkungannya, maksudnya pengamatan lingkungan, kemudian juga mereka membuat strategic planning atau strategic formulation, kemudian juga mereka melakukan implementasi, tetapi juga implementasi dari strategi itu juga harus dievaluasi, harus dikontrol gitu. Bagaimana, apakah sesuai dengan planning dari yang sebelumnya sudah ditentukan atau melenceng. Nah, kan seperti itu. Oke, nah kemudian kalau ruang lingkup atau ruang lingkup dari strategic management apa saja, kan di sini kita lihat jadi ada, kelihatan nggak gambarnya teman-teman? Ini saya coba perbesar sedikit ya. Variabel lingkungan itu ada lingkungan sosial gitu ya, kemudian lingkungan kerja atau lingkungan industri, dan juga lingkungan internal gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu untuk lingkungan sosialnya. Jadi ada di lingkungan sosial kita punya namanya kekuatan ekonomi gitu kan ya. Kemudian juga kekuatan sosial budaya, socio-cultural. Kemudian juga kekuatan politik hukum. Jadi ada dari segi politik, dari segi hukum gitu kan, yang peraturan pemerintah, kemudian juga untuk pemilihan kepala daerah gitu kan, sampai kepada pemilihan kepala negara atau pilpres. Kemudian juga kekuatan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat gitu kan ya. Itu merupakan lingkungan sosial gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk lingkungan kerja atau lingkungan industri, jadi di sini ya kita mulai dari pemegang saham, jadi ada shareholders, kemudian juga ada pemerintah, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan khusus gitu kan ya, misalnya ya seperti serikat pekerja gitu kan, atau mungkin beberapa yang lain, misalnya konsultan gitu ya. Kemudian juga ada pelanggan, customer kita, kemudian juga dari pihak kreditur, misalnya pihak yang memberikan modal misalnya seperti bank atau mungkin lembaga keuangan lainnya. Kemudian juga ada komunitas di sekitar lingkungan perusahaan gitu karena kemudian juga kalau salah perusahaan kita tuh bergabung pada asosiasi yang sesuai dengan industri, itu masuk ke situ ada asosiasi perdagangan, kemudian juga ya pasti ada kompetitor, itu juga ada dari serikat pekerja atau buruh, dan juga pasti ada supplier gitu ya. Oke, masih ada yang belum masuk ya, sebentar ya, ini saya ACC dulu semua, sebentar ya. Belum di ACC semua. Sebentar ya, ini saya ACC dulu. Oke, ini ada yang mau masuk. Sorry, ini kalau lagi kasihkan terangin jadi begini, lupa nih.
Udah semua yang masuk ya? Oke, Sudah, Pak. kita lanjut ya. Oke, tadi sedikit saya ulangi lagi. Jadi kalau lingkungan sosial itu jadi ada apa? Ada kekuatan ekonomi gitu kan ya, misalnya dengan BBM yang naik gitu kan, kemudian juga apa daya beli masyarakat yang melemah gitu ya karena kenaikan harga BBM, kemudian juga kekuatan teknologi gitu kan ya, dengan misalnya ya dengan banyaknya aplikasi-aplikasi online misalnya untuk memesan memudahkan konsumen, memudahkan masyarakat ya dalam melakukan aktivitasnya, kemudian juga ada kekuatan sosial budaya, socio-cultural gitu kan. Kemudian juga ada beberapa kekuatan seperti kekuatan politik hukum, ya mulai dari peraturan pemerintah gitu ya. Kemudian juga sampai kepada misalnya kepemilihan kepala daerah, mulai dari misalnya tingkat bupati, wali kota, ya kan, bupati, wali kota, gubernur, sampai kepada misalnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota dewan, ya itu. Nah, kemudian untuk lingkungan kerja industri ya tadi ya shareholders gitu kan, pemegang saham, juga pemerintah, jadi pemerintah yang membuat peraturan. Khusus misalnya kalau kalian tuh berada di lingkungan apa di lingkungan kuliner, dunia industri kuliner. Ya peraturan pemerintah misalnya apa terkait dengan misalnya apa peraturan halal gitu kan ya. Atau mungkin juga terkait dengan misalnya apa namanya mengenai BPOM gitu ya. Kemudian juga kelompok kepentingan khusus gitu kan ya. Ya baik itu misalnya baik itu misalnya serikat pekerja, serikat buruh gitu ya, atau mungkin juga ya yang mereka dari pihak investor gitu kan ya. Kemudian juga pelanggan, customer, kreditur itu misalnya yang memberikan kredit kepada perusahaan gitu ya. Kemudian juga ada komunitas di sekitar lingkungan perusahaan, bisa jadi asosiasi perdagangan. Jadi misalkan kalau kalian itu bergerak di bidang misalnya industri kuliner, itu pasti ada asosiasinya gitu kan. Kemudian juga pesaing, misalnya kalau kalian tuh industrinya kuliner, misalnya di bidang kopi, kalian punya kafe gitu ya pasti pesaingnya sesama yang memiliki yang punya sesama punya pemilik kedai kafe gitu kan. Kemudian juga tadi serikat pekerja, buruh, dan juga supaya supplier. Nah, lingkungan internal itu siapa sih? Lingkungan internal itu ya ada di sumber daya manusia kita, sumber daya manusia atau mungkin sumber daya sumber daya yang dibutuhkan misalnya supaya kita bisa menghasilkan produk ataupun jasa. Gitu kan, struktur dari perusahaan itu sendiri itu merupakan bagian dari lingkungan internal gitu loh. Oke, ini aku coba tambahkan beberapa nih dari sebentar ada yang mau masuk ya. Just a moment. Oke, ini udah jelas tadi ya, saya coba ulangi lagi sedikit. Jadi strategic management is a set of managerial decision and actions that determines the long run performance of a corporation. Jadi ini kalau bahasa asingnya seperti ini. Jadi kalau diterjemahkan tadi yang ada di slide. Kemudian strategic management includes environmental scanning. Jadi manajemen strategi itu meliputi scan lingkungan, jadi pengamatan lingkungan, jadi baik itu internal maupun eksternal. Kemudian juga penentuan strategi formulation, jadi penentuan strategi, baik itu sifatnya yang strategik ataupun yang jangka panjang. Kemudian juga implementasi dari strategi implementation, dan juga evaluation dan control. Jadi the study of strategic management emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities, threats, and in light of a corporation's strengths and weaknesses. Jadi studi dari manajemen strategi itu menekankan kepada monitoring dan juga evaluasi dari kesempatan external opportunities gitu ya. Jadi kesempatan di luar sana maupun juga threats yang berbarengan dengan kekuatan dari perusahaan dan juga kelemahan yang mereka miliki gitu loh. Makanya kalau kalian pernah dengar istilah adalah SWOT analysis. Jadi strength, weaknesses, opportunities, and threats gitu loh. Nah, strength dan weaknesses itu adalah merupakan faktor internal perusahaan. Jadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.
Nah, sedangkan kalau opportunities dan threats itu adalah miliknya merupakan faktor eksternal, jadi sesuatu yang di luar dari kontrolnya perusahaan gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian jadi sebenarnya strategic manajemen itu terdiri dari 4 elemen dasar gitu loh. Environmental scanning, jadi pengamatan lingkungan. Lalu yang kedua strategic formulation, penentuan strategi. Lalu yang ketiga strategi implementation, dan yang keempat evaluation and control gitu ya. Jadi keempat faktor tersebut itu the following factors that are most important to the corporation's future are called strategic factors. Strategic factors itu jadi ada strength, weakness, opportunities, and threats. Jadi ada empat faktor yang paling penting yang menentukan masa depannya dari perusahaan gitu loh. Jadi dari strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities dan threats-nya gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Mungkin teman-teman silakan. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Kita lanjut ya sebentarnya sembari ngebalas chatnya istri saya. Oke, so kita balik lagi ke tadi slide-nya ya teman-teman ya. Oke ya, tadi kan ada jelas ya, jadi itu sudah ada 4 faktor tadi ya. Nah sekarang kalau kita lihat sejarah dan perkembangan dari manajemen strategi. Nah, jadi dengan semakin membesarnya perusahaan, dengan semakin berkembangnya perusahaan gitu ya, yang tadi yang mungkin masih sifatnya one man show gitu ya, jadi ownernya yang menjadi direktur gitu ya, atau mungkin juga anaknya yang masuk ke jajaran direksi, tapi dengan sejalan dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin besarnya perusahaan gitu ya, mungkin juga bahkan perusahaannya punya cabang di luar negeri. Ya strategi intuitifnya sudah tidak bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi strategi intuitif itu jadi berdasarkan apa? Berdasarkan dari intuisi dari si pemilik perusahaannya, dari si ownernya gitu loh. Nah strategi ini yang udah nggak bisa dipakai lagi karena apa? Karena perusahaan itu udah semakin besar, gitu, karena kemudian juga ada lapisan manajemen yang semakin meningkat, kemudian juga terjadi perubahan yang mendasar pada lingkungan. Ya kan, apalagi misalnya yang perusahaan semakin besar kan berarti pasti ya orangnya nambah kan gitu kan ya. Ya kan semakin besar perusahaan, semakin kompleksnya decision yang harus dibuat gitu kan ya, semakin banyaknya produk yang dihasilkan, ya pasti ya lapisan manajemen itu akan semakin meningkat. Kemudian juga adanya perubahan yang mendasar pada lingkungan, ada baik itu dari ya tadi itu kan yang kita lihat dari sisi konsumen, kemudian juga dari sisi teknologi, dari sisi peraturan pemerintah, ya misalnya seperti kayak BBM yang naik, yang akhirnya bisa membuat daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan itu mesti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan yang tidak bisa mereka berjalan dengan konsep business as usual gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, kita masih punya kekuatan, kita punya konsumen masih banyak kok. Tapi bayangkan kalau misalkan ternyata ya konsumen atau customer yang dimiliki oleh perusahaannya semakin menurun kemampuan daya belinya, ya pasti akan berpengaruh memberikan pengaruh yang jelek kepada perusahaan gitu loh. Gitu. Oke. Nah sekarang gini, perkembangan manajemen strategik di negara-negara yang sudah maju itu melalui 4 tahapan. Jadi di anggaran dan kontrol keuangan, kemudian juga perencanaan jangka panjang, perencanaan strategik perusahaan, dan juga manajemen strategik gitu loh. Tuh, nah
Oke. Sampai sini menanyakan teman-teman, silakan. Oke, ini saya bikin ini dulu ya sebentar. Monggo silakan kalau ditanyakan. Udah bisa absen teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Hierarki dari strategik ini sendiri seperti apa. Ini bayangkan ya, misalkan kalau perusahaan itu perusahaan besar gitu ya. Jadi kan sudah tidak bisa lagi kita melakukan strategi itu berdasarkan intuisi dari pemilik perusahaan. Dan apalagi perusahaan ini sudah level TBK gitu kan, sudah listing di Bursa Efek Indonesia gitu kan, nggak bisa lagi berdasarkan hanya sekedar dari intuisi gitu kan. Ya pasti ya, pemodalnya akan kabur gitu kan, pasti ya pemilik sahamnya, ya pemegang saham akan ngejualin saham yang karena sudah tidak jelas lagi gitu loh. Oke, kantor pusat perusahaan. Nah, di sini pasti di bawahnya ada ya unit-unit bisnis yang sifatnya strategik gitu ya. Ya, ada mulai dari produksi, kemudian ada keuangan, finance, marketing gitu kan ya, logistik, kemudian ada lagi divisi R&D, research and development gitu kan, divisi operations gitu kan ya. Kemudian juga ada divisi pasti ada SDM gitu kan ya, kemudian ada lagi yang misalnya purchasing, dan itu kan sangat kompleks gitu kan ya. Ya kan, purchasing berarti ya hanya ngurusin purchasing stock, pembelian bahan-bahan mentah atau pembelian bahan-bahan setengah jadi kan. Ini akan berbeda dengan misalnya dengan divisi IT gitu, yang divisi IT yang ngurusin semua operasional IT-nya, kita yang mengurusi semua masalah jaringan, masalah security network security, berbicara mengenai masalah koneksi jaringannya untuk yang ke luar negeri gitu kan ya. Dan ini akan berbeda lagi dengan divisi produksi. Produksi itu ya dia fokusnya pada produksi untuk barang-barang ya kan, memproduksi produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kan, seperti itu gitu loh. Dia misalnya kalau ada masalah dengan ada masalah di IT ya, berarti dia akan dia akan komplain gitu kan. Ini kenapa dengan jaringan saya ini, kenapa ada apa gitu kan. Nah, itu semakin kompleks gitu loh. Ya kan? Apalagi misalnya akan diterapkan misalnya aplikasi ERP yang memang benar-benar memang benar-benar kompleks gitu kan ya. Yang mesti melibatkan banyak divisi, dan itu sifatnya lintas divisi gitu kan ya. Ya seperti jadi untuk mengurangi misalnya mengurangi paperwork, untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi, dan itu maka digunakan aplikasi ERP. Itu memang sangat kompleks gitu kan ya. Oke, nah seperti itu. Oke, saya coba share lagi untuk yang dari slide lain sebentar ya. Sorry. Ini udah loh kok. Ini ada beberapa hal yang sifatnya penting terkait dengan societal environment, jadi pengamatan lingkungan ya, jadi dari ekonomi itu kan kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai inflasi, mengenai tingkat pengangguran gitu kan, atau mungkin bahkan terjadinya misalnya devaluasi atau penurunan nilai mata uang gitu kan. Nah kalau untuk teknologi itu kita bicara ya mengenai misalnya mengenai produk-produk baru, mungkin produk-produk baru yang terkait dengan di industri yang kita geluti, atau bahkan produk pesaing gitu kan ya. Kemudian juga ada sifat politik legal, politik hukum ya, ada misalnya peraturan pemerintah, peraturan pajak gitu ya. Kemudian juga peraturan perdagangan luar negeri gitu, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk yang sifatnya socio-cultural ya berarti kita bicara mengenai lifestyle misalnya lifestyle, kemudian juga karir, kemudian juga mengenai rata-rata kenaikan rata-rata kelahiran penduduknya, terus kemudian juga distribusi dari usia yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, seperti ini gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya gini, terkait misalnya tadi yang mengenai distribusi usia gitu kan, kira-kira
kalau misalkan kalian ini masuk di generasi yang mana gitu loh. Apakah masuk di generasi yang silent Gen X ya kita yang which is lahir mulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980, atau kalian mungkin masuk ke Gen Y, generasi milenial yang mulai dari lahir tahun 1981 sampai dengan tahun 1995, atau mungkin Gen Z yang lahir dari tahun 96 sampai tahun 2010, atau masuk ke generasi yang mana gitu loh. Gitu. Oke. Oke, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Silakan. Sebentar ya. Bunda. Kalau ada tolong cari Paiman di luar kan ya, biar Paiman ke gitu. Iya. Sama kerudung. Iya, bagi sama kerudung. Oke, kalau teman-teman sini kira-kira masuk ke tahun-tahun kelahiran yang mana nih? Mungkin apa masuk di Gen Z atau mungkin masuk ke di Gen Y atau generasi milenial gitu kan. Nah, kita lihat sedikit ini, saya coba sedikit agak melenceng ya. Ini karena ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan ya. Apalagi misalnya dengan generasi milenial dan juga generasi digital native seperti Gen Z yang sudah mulai masuk ke dunia usaha dan juga sudah masuk ke dunia kerja, yang which is akhirnya nanti dia bisa masuk kepada memiliki kemampuan untuk buying power ya. Nah, kita lihat di sini misalkan kalau yang Gen Z dan juga millennials ini pasti mereka sifatnya multitasking gitu ya. Multitasking ya, stay connected gitu kan ya, stay connected dengan teman-temannya, dengan peer dengan teman-teman sebayanya, dan juga sangat tergantung pada gadget gitu kan ya. Kemudian juga dan juga pasti masuk kepada kategori generasi yang sifatnya we wanted generasi yang sifatnya instan gitu ya. Kemudian juga masuk juga kepada memang tipikal yang kalian misalnya ya praktis gitu ya, jadi nggak mau ribet dan juga result oriented gitu loh. Oke, nah ini ini sedikit intermezzo. Coba kita balik lagi kepada tadi. Nah, dengan apalagi misalkan dengan perusahaan yang semakin besar dan juga tuntutan dari konsumennya juga semakin beragam. Nah, kira-kira kalau hanya sekedar mengandalkan intuisi ya perusahaan ini ya pasti nggak akan bisa bertahan lama kan gitu. Jadi perlu dilakukan suatu strategi yang sifatnya perlu dibuat sebuah formulasi yang sifatnya strategik gitu loh. Oke, misalkan kalau kita lihat di sini, jadi kalau hierarki pengambilan keputusan itu ya dalam satu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Jadi pada top levelnya itu tingkat corporate. Jadi ya segala urusan yang merupakan sifatnya strategis. Jadi mereka melakukan keputusan sifatnya strategik. Tapi misalkan kalau yang sifatnya misalnya untuk harian rutin itu mungkin di level bawah, di level staff atau mungkin di level pro supervisor pun sudah bisa mereka sudah bisa mengambil keputusan gitu kan ya. Nah, jadi pada puncak hierarki ini terletak tingkat korporasi atau perusahaan, itu urusan yang merupakan kumpulan bisnis yang sifatnya secara relatif independen yang kadang-kadang disebut sebagai strategic unit bisnis gitu loh. Nah, pada bagian tengah hierarki, pengambilan keputusan itu terletak pada tingkat bisnis atau strategi kompetitif. Di sini para manajer ini ya biasa disebut dengan business manager atau corporate manager ya. Mereka itu menerjemahkan rumusan arah dan keinginan yang dihasilkan pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang konkret untuk masing-masing divisi usaha.
pada bagian bawah strategi hierarki pengambilan keputusan ini terletak tingkat fungsional. Jadi strategi fungsional ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Jadi dalam hal ini strategi fungsional itu diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis gitu loh. Bentar. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Monggo silakan. Mbak? Baik. Berkali Pak, kalau ada Pak Iman gimana? Pakai jaket nggak bulan tadi? Pakai jaket enggak, tapi disiapin aja apa-apa. Itu apa? Itu sama jaket sama celananya kan ya? Celananya. Iya, takutnya itu basah juga. Jaketnya mau dibawa-bawa. Berjaket sih nggak usah lah. Oke, next. Dari teman-teman ada yang bertanyakan, silakan. Monggo. Haikal, Kartika mungkin, Sofyan, Raditya, silakan kalau ada yang bertanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar, sembari saya bikinkan ini dulu ya. Oke, strategi korporasi, ya kan? Strategi korporasi ini dirumuskan oleh top level manajemen dan dirancang sedemikian rupa tujuannya apa? Tujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi ya. Jadi memformulasikan strategi korporasi itu akan sulit sekali. Karena apa? Karena banyak tingkat bisnis yang berbeda dan ini sifatnya strategis dan juga membutuhkan koordinasi, pasti butuhkan koordinasi antar bagian ya supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan organisasi secara overall. Nah, dengan demikian model strategi yang dipakai itu adalah seperti ini. Jadi strategi portofolio di mana tipe strategi tingkat perusahaan ini ya berhubungan dengan bauran antara unit bisnis dan juga product lines gitu kan ya. Dari produk lain yang sesuai satu dengan lainnya dengan cara yang masuk akal sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Unit bisnis strategi ini merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, product lines, juga pesaing dan pasar yang berbeda terhadap unit bisnis lainnya dalam organisasi yang sama. Lalu yang kedua, matriks BCG atau Boston Consulting Group. Jadi sini tujuannya apa? Jadi tujuan untuk mengorganize bisnis dalam dua dimensi, yaitu pertumbuhan bisnisnya, growth-nya, dan juga market share. Jadi tingkat pertumbuhan bisnis itu berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami peningkatan pangsa pasar, ya kan? Mengalami peningkatan. Nah, kemudian kalau pangsa pasar atau market share itu mendefinisikan sebuah unit bisnis memiliki pangsa yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan para pesaingnya, gitu kan? Misalnya kita bandingkan misalnya antara Wingfood dengan mie sedapnya dan juga Indofood dengan Indominya, itu mana yang lebih besar market share-nya, gitu kan? Nah, itu merupakan market share atau pangsa pasar. Nah, kalau bisnis growth atau bisnis growth itu berarti kita bandingkan misalnya pertumbuhan itu berapa persen? Apakah pertumbuhan bisnis kita itu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri atau ada di bawah rata-rata pertumbuhan industri, atau mungkin
ya beda-beda tipis sih. Misalnya walaupun misalnya di atas, tapi mungkin tidak terlalu besar sih, tidak terlalu signifikan perbedaan. Kalaupun misalnya ada di bawah rata-rata pertumbuhan industri mungkin tidak terlalu besar itu perbedaannya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau strategi bisnis, jadi ini kita merumuskan strategi yang melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis gitu loh. Dalam strategi tingkat ini yang ditujukan adalah bagaimana cara kita bersaing. Jadi di sini pertama melihat dari adanya ancaman pendatang baru, kemudian daya tawar menawar dari si suppliernya, daya tawar menawar dari pembeli, kemudian juga daya tawar dari produk substitusi gitu kan ya. Nah, kemudian juga sampai kepada persaingan ya bagaimana persaingan dengan perusahaan lain yang menawarkan produk ataupun jasa yang sama kan gitu ya. Misalnya antara Indofood dengan Wings Food itu bagaimana. Kemudian juga daya tawar produk pengganti, misalnya dengan karena adanya harga BBM semakin naik, kemudian masuk situ ada kendaraan listrik, misalnya seperti kemarin Wuling EV ya, Wuling Air EV itu kan, ini bagaimana? Kemudian juga daya tawar menawar dari para pembeli, misalnya pembeli itu mencari produk pengganti yang produk otomotif yang menggunakan tenaga listrik, gitu kan? Karena apa? Karena harga BBM semakin tinggi seperti itu gitu loh. Kemudian juga daya tawar menawar pemasok. Nah ini berarti ini hati-hati ya, misalnya kalau supplier itu karena kita membutuhkan apa namanya barang-barang mentahnya atau barang setengah jadi dari para supplier yang akan kita olah menjadi barang jadi, barang yang akan kita jual. Nah itu mereka juga memiliki bargaining position gitu loh. Makanya kalau misalkan kita akan sangat baik kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu supplier gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Guys, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman silakan. Mengenai strategic hierarchy. Oke, saya coba masuk ke sini nih. Oke, cek sebentar ya. Gimana Mbak, ada nggak Mbak? Baik. Ada. Betul ini gitu kan ya? Mbak, udah sekarang kan? Ya oke, sip, kita banyak. Fokus itu kemudian. Maaf. Oke, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Gimana teman-teman, nanti kita break dulu sebentar ya. Nanti setelah itu akan saya kasih link yang baru. Kita akan lanjutkan untuk beberapa slide berikutnya gitu teman-teman ya. Oke. Baik Pak. Oke, kita break dulu ya sampai jam 11. Sekarang jam berapa? Jam 11.10, jam 11.25 kita kembali lagi teman-teman ya. Oke. Baik Pak. Okay, see you around and don't go too far. Recording now and share screen. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi tadi.
kita ada di sini tadi kan untuk yang pertama itu adalah strategi corporate strategi gitu ya. Jadi corporate itu yang di atasnya gitu loh. Misalnya kayak misalnya kalau misalnya perusahaan besarnya terus dia punya beberapa anak perusahaan atau mungkin beberapa unit-unit bisnis gitu kan, itu merupakan strategi corporate-nya. Nanti kalau untuk di hierarki strategik atau strategi hierarki itu sorry, ini berarti ini di bawahnya. Jadi ini masuk kepada yang mereka langsung berhadapan dengan konsumen, mereka yang langsung berhadapan dengan dengan berhubungan dengan pemasok, mereka juga langsung berhubungan dengan pesaing gitu kan ya. Nah, kemudian di level yang ketiga ini untuk competitive strategy, so kita tuh berbicara yang mengenai diferensiasi, ya kan, diferensiasi, kemudian juga cost leadership, dan juga kita bicara mengenai fokus. Coba kita lihat apa itu diferensiasi. Ini merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana tuh organisasi berupaya untuk membuat produk atau jasanya yang ditawarkan itu berbeda dengan pesaingnya. Kalaupun misalnya mereka pesaing ini bisa meniru dan itu butuh waktu yang lama, atau bahkan mereka bisa meniru pesaing tetapi dengan biaya yang lebih tinggi sehingga harganya lebih mahal dibandingkan harga yang ditawarkan oleh perusahaan kita gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah mengenai cost leadership. Jadi merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi itu secara agresif berupaya untuk menjadi lebih efisien. Jadi melakukan pengurangan biaya atau cut cost ya kalau kita bilang di sini kan, atau cost reduction dari dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya dengan cara memotong biaya produksi dan juga pengawasan biaya yang sangat ketat gitu. Jadi misalkan yang paling gampangnya misalkan kalau ada misalnya penambahan pegawai, kira-kira penambahan pegawainya perlu nggak gitu kan? Apakah masih bisa dikerjakan oleh karyawan yang ada saat ini gitu kan? Walaupun soal penambahan pegawai kira-kira sangat dibatasi gitu kan ya. Dan juga mungkin dengan gaji yang mungkin masih ya dengan gaji yang lebih pasti lebih rendah dibandingkan gaji karyawan-karyawan lama kan gitu. Lalu yang ketiga, fokus. Merupakan salah satu tipe strategi kompetitif yang menekankan pada konsentrasi terhadap satu segmen tertentu atau pada suatu kelompok pembeli tertentu. Jadi ini perusahaan ini ya udah fokusnya di industri tersebut atau melayani satu segmen pasar tertentu. Jadi mereka itu jadi perusahaan ini sudah bisa lebih kompetitif karena dia sudah lebih menguasai mengenai segmen pasarnya, mengenai tipikal konsumennya, dan juga customer atau konsumen ini sudah terbiasa dengan menggunakan produk ditawarkan oleh perusahaan. Jadi mereka tuh sudah kayak dia udah jadi reluctant, jadi enggan untuk berganti produk seperti itu. Oke. Siapa sih yang nyatakan, mungkin teman-teman silakan. Monggo kalau tanya, oh ini ada yang mau masuk dulu sebentar ya, saya itu dulu ya, just a moment. Oke, Brooklyn dulu, Ade, Agnes, Amelia Putri, Ananda Sakila, sebentar ya, ini saya ada yang masuk dulu teman-teman yang lain. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman? Oke. Oke, ini saya share screen sebentar. Oh, ini salah, sorry. Oke, ini saya coba kasih beberapa bahan tambahan ya. Jadi kalau kita melakukan scanning the external environment, jadi kita lihat di sini pertama itu kita lakukan seleksi seleksi dari faktor-faktor sifatnya strategis, jadi baik itu opportunities ataupun threats gitu loh.
Jadi di sini ada yang namanya interest group analysis, analysis, market analysis juga. Bang Bek. Saya kecilin dulu. Ya kan? Kemudian juga market analysis ya. Kemudian juga governmental analysis. Jadi kita harus melihat, jadi kalau scanning environment itu berarti kita melihat keluar. Jadi ada faktor-faktor yang di luar kemampuan perusahaan untuk bisa mengontrolnya gitu. Misalnya seperti kayak apa? Tadi peraturan pemerintah, kemudian daya beli masyarakat. Iya. Gitu kan ya. Sebentar nih siapa yang jadi kan kemudian apa? Sorry, ini saya kecilin dulu deh. Oke, itu jelas ya. Jadi itu kan tadi ada market analysis ya. Kemudian hal-hal yang apa yang mempengaruhi kompetisi industri. Jadi di sini ada yang namanya apa pengaruh apa, jadi adanya namanya kompetitor, jadi the potential entrance, jadi baik itu dari apa, dari pesaing-pesaing yang baru yang masuk, kemudian juga apa produk-produk substitusi, produk-produk pengganti gitu kan ya, kemudian juga apa namanya supplier, kemudian juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik itu misalnya seperti apa serikat buruh atau serikat pekerja, kemudian pemerintah juga termasuk di dalamnya, kemudian juga supplier, ya aja, sorry, komunitas juga bisa termasuk. Nah, katakan misalnya kalau produk substitusi, kalau misalnya tadi yang apa BBM, karena gara-gara kenaikan harga minyak bumi yang harga bahan bakar minyak yang semakin tinggi, maka ya konsumen mencoba untuk mencari alternatif yang tadi mungkin menggunakan sepeda motor dengan bahan bakar fosil atau misalnya bahan bakar itu misalnya seperti Pertalite atau Pertamax, mereka mencoba mencari alternatif misalnya menggunakan motor listrik atau bahkan sepeda listrik gitu kan. Supplier juga, misalnya supplier itu ini sayangnya misalkan kalau jumlah supplier itu sangat sedikit dan kebutuhan dari perusahaan itu untuk bahan-bahan material atau materi-materi atau bahan mentah itu cukup tinggi, itu yang menjadi masalah gitu kan. Jadi si supplier itu memiliki bargaining position yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan gitu kan. Kemudian juga misalnya bargaining power of buyers. Terkadang dengan kondisi saat ini di mana kondisi daya beli masyarakat yang semakin melemah karena ya kenaikan harga BBM, dan juga memang kita juga belum 100% pulih dari Covid pandemi kan. Ini akan menjadi masalah bagi perusahaan karena ya akan terganggu untuk revenue perusahaan gitu kan. Oke. Oke, sedikit lagi. Nah, kemudian misalkan kalau struktur perusahaan yang sangat basic ya, yang sangat simpel, yang mudah ya. Jadi ya terkadang mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru bikin perusahaan, yang mungkin perusahaan startup ya, di mana ya owner ya jadi manajer atau owner jadi direktur, yang strukturnya tuh masih simpel, masih gampang gitu kan ya. Ya jadi ya kalian sebagai karyawan ya kalian report ke manajernya, mungkin manajer yang anak dari ownernya, kemudian owner merangkap sebagai direktur itu misalnya bapaknya atau mungkin pamannya, nah seperti itu. Jadi simple gitu loh. Mungkin ya keluarganya terasa kental gitu kan. Jadi ya mungkin kalian dekat dengan manajernya yang merupakan keponakan dari ownernya, ya kalian juga bisa kenal dekat dengan omnya atau pamannya yang which is juga menjadi owner dari perusahaan tempat kalian kerja. Emang terasa kental gitu loh rasa kekeluargaannya gitu kan ya. Tapi sayangnya di situ ya mungkin kalian untuk bisa naik jenjang ke yang lebih tinggi itu susah gitu kan, karena ya nanti muncul lagi misalnya jadi manajer, oh ternyata masih ada hubungan saudara dengan si pamannya gitu kan, atau mungkin yang ternyata yang menjadi direktur di tempat lain mungkin ternyata malah masih ada hubungan saudara, mungkin sepupunya gitu kan.
Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, yang masih basic structure of corporation ini, ya sini memang masih Pak, ya masih dibilang kelompoknya masih gampang ya gitu ya, maksudnya ya top level management, kemudian di bawahnya dibagi beberapa divisi-divisi, mulai dari manufacturing, kemudian juga sales, kemudian juga finance atau accounting, kemudian juga bagian HR atau personal department, kemudian juga misalnya divisi marketingnya gitu kan. Di sini mungkin mulai terasa complicated, masih terasa rumit gitu ya. Ya orang sales yang ngurusin yang ngurusin sales stock gitu, yang ngurusin target. Bagaimana dia bisa mencapai targetnya, bisa achieve targetnya di akhir tahun gitu ya. Bagian juga dia bisa mengachieve target di tutup setiap bulannya gitu kan. Kalau misalnya bulan September ini dia nggak bisa nutup, berarti ya sisa target bulan September harus diakumulasi masuk ke bulan Oktober misalnya. Kalau enggak nanti ya misalnya di akhir tahun ini ya targetnya nggak bisa achieve gitu kan ya. Itu merupakan apa namanya bagian yang sifatnya spesifik untuk sales. Tapi kalau mungkin finance beda lagi gitu kan. Finance mungkin yang ngurusin misalnya apa ya, mungkin ngurusin untuk bagian apa untuk misalnya apa, untuk mengatur keuangan perusahaan gitu kan ya, bagaimana mengatur gaji karyawannya, mengatur salah gaji untuk apa para karyawan yang sifatnya part timer. Nah, ini beda lagi dengan manajer ya urusannya ya dia harus bisa menghasilkan produk, membuat produk ya sesuai dengan target yang sudah ditentukan ya kan. Di bulan September ini dia harus bisa produksi misalnya berapa, sekian ratus unit gitu kan, tapi misalnya dengan manufacture defect itu angkanya itu mungkin mendekati angka 0 gitu kan, karena makanya berhubungan dengan cost dan biaya. Nah, itu seperti itu, jadi akan semakin kompleks. Demikian juga kalau udah sampai divisi seperti ini ya akan semakin kompleks lagi gitu kan ya. Ya produk A, produk B itu masing-masing dia ada orang manufacturer sendiri, masing-masingnya ada personel sendiri, ada orang tim sales sendiri. Apalagi misalkan kalau ternyata di produk division A misalnya dia membuat mie gitu kan, membuat instant noodle. Kemudian kalau untuk produk division B-nya mungkin dia membuat tepung, ya kan. Itu kan karena produk yang dijual, produknya berbeda, yang satunya tepung, yang satunya adalah instant noodle, ya pasti akan berbeda manufacturernya kan. Akan berbeda juga dengan orang-orang finance-nya, berbeda juga dengan orang sales-nya kan. Ya kan, karena yang dijualnya produknya beda antara yang tepung dengan yang instant noodle kan, seperti itu. Oke, gitu loh teman-teman. Sampai sini ada ditanyakan mungkin, guys, any questions? Silakan, monggo. Jangan lupa absennya teman-teman ya. Oke, nanti ini bahannya akan untuk yang additional ini yang presentasi untuk yang additional akan saya share di grup. Kemudian juga untuk video ini akan saya upload di YouTube, di channel YouTube saya di Lapak Dosen. Nanti kalian bisa tonton lagi. Nanti akan saya share juga untuk linknya gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini Anda tanyakan mungkin, any questions? Silakan. Teman-teman monggo. Silakan. Kalau nggak ditanyakan, kita akhiri sampai di sini teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa di grup atau di Japri saya juga boleh, monggo, nggak apa-apa. Terus juga mungkin teman-teman yang ada berhalangan hadir, tolong saya diinfokan, nanti biar saya bantu juga untuk absennya gitu ya. Oke, tadi ada yang japri ke saya, Pak, mohon maaf saya nggak bisa ikut yang sesi kedua karena saya harus pergi ke kampus dan jarak rumah saya dengan rumah kampusnya jauh, jadi tolong saya mohon maaf saya nggak bisa ikut. Buat saya sih nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting yang mahasiswa yang bersangkutan ini dia sudah absen, jadi berarti kan karena dia sudah ikut yang sesi pertama, dan nanti juga dia bisa mengikuti lagi di channel YouTube saya gitu. Oke ya, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya minggu depan ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih. Bye-bye.